Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ridho. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BEN 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Curug Bengkulu. Pada hari ini, hari Senin 12 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 7 dengan materi Asmaul Husna sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak keadaannya? Sehat selalu? Sehat. Semoga Allah memberi kesehatan pada kalian dan semoga dapat memberi sejahtera. Amin. Sebelum kita mulai, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa sebelum belajar. Bismillah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Saya dulu ya, sebelum kita mulai. Aisyah Indira Putri. Saya. Alia Sabiko. Saya. Akela Nadia. Saya. Bilgis. Saya. Asifa. Saya. Intan. Sajida. Saya. Reza. Sakit, Pak. Oke. Nadira. Saya. Rachel. Ada lagi yang sakit? Anak-anak, dalam memahami semua materi pelajaran itu kalian harus bersungguh-sungguh dan jangan pernah putus asa. Karena putus asa itu menyebabkan dari kegagalan seseorang. Putus asa itu menyebabkan orang itu malas untuk menggapai yang apa yang dia ingin peroleh di ketika itu, atau bisa memutuskan cita-citanya. Semoga kalian itu diberikan semangat. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, itu kita akhlak, Asmaul Husna. Tapi Asmaul Husna di sini itu yang kita pelajari yang disebut Asmaul Husna itu ada 99 nama Allah yang baik. Tapi yang kita pelajari di sini ada 9. Aziz, Al-Aziz, Al-Wali, Al-Rauf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adil, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. 10 yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan arti masing-masing. Nanti supaya kalian memahami artinya. Yang kedua, identifikasi makna dan kandungan sifat-sifat kandungannya apa yang bisa kita lakukan. Terus yang ketiga, menyebutkan dalil nakli, dalil Al-Quran atau hadis. Nanti silakan disimak baik. Menunjukkan sikap positif yang mencerminkan nilai-nilai dari Asmaul Husna. Kita menerangkan seperti Allah itu belas kasihan. Nanti kita harus mempunyai belas kasihan pada sesama. Terus inilah dari sifat-sifat Allah tersebut dalam perilaku sekolah, rumah, dan hubungan sosial dimanapun. Berarti berbaik itu tidak pada waktu dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Sehat semua. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan memudahkan dalam memahami setiap materi pelajaran kami. Pada metode pelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, yakni Al-Aziz, Al-Basit, Al-Wali, Al-Rauf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adil, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Latif.
Al-Aziz adalah salah satu dari Asma'ul Husna yang berarti yang Maha Perkasa. Allah memiliki kekuatan yang sempurna. Tak ada satu makhluk yang dapat mengalahkannya. Yang benar dalam segala urusan dan tidak memerlukan tuan siapapun. Kekuasaannya berlaku atas segala sesuatu di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala 119. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Allahu yudhi'u imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Al-Bal, dialah Allah Tuhan yang Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga. Walaupun terhadap manusia yang durhaka, Al-Adl artinya bahwa Allah itu Maha Adil. Allah akan mengadilkan pelaksanaan hukum-hukumnya, baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Firman Allah dalam surah Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walau sebesar zarah, dan jika ada kebaikan sangat zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Dan Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Hidup Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i maa'an fa'ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Inna fi dzalika la'aayatan liqaumin yasma'un. Al-Latif, secara istilah Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rezeki dan nikmat kepada hambanya, atau dalam melaksanakan hukum-hukum dan keadilan. Allah berfirman sebagai berikut. Tadi materi yang video kita tadi selanjutnya adalah pertanyaan nanti. Yang pertama, pertanyaan adalah apa yang membedakan kekuasaan manusia dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa? Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Kekuasaan Allah itu mutlak dan Ya, dan ada yang lain ingin jawab? Nomor satu, ada? ya. Ya, silakan. Kekuasaan Allah tidak membutuhkan bantuan. Tuhan, betul. Pernahkah kamu merasakan rezekimu dalam hadis? Karena mau Nah, apa? contohnya bagaimana apa yang diberikan nafas, diberikan sehat, bisa diberikan kepada waktu Nomor tiga, bagaimana sifat Allah yang baru? Kaya seharusnya membuat kita itu pasti cukup dan tidak sombong. Kalau misalnya biasanya kan kalau orang banyak apa ya, banyak uang sombong, seharusnya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Nomor tiga, siapa? Ini siapa namanya? Ya, silakan. Ya, sombong, terus ya tidak dalam mencari harta secukupnya, dermawan, jangan lupa kita salurkan untuk kebaikan. Yang keempat, apa bedanya kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia? Bedanya, manusia punya kasih sayang, Allah juga punya kasih sayang. Bedanya apa? Coba bedakan. Ya, silakan. kasih sayang Allah bersifat sempurna dan abadi. Kasih sayangnya tidak terbatas, tidak berubah dan selalu hadir untuk semua manusia. Ya, betul sekali. Baik. Selanjutnya adalah lembaga kerja latihan. Ya, kelompok ini langsung ambil kelompok ya kelompok. Ini misalnya, terus
silakan. Untuk lembaran kerja peserta didik yang pertama adalah ini. Pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya sikap kita ketika menghadapi kesulitan jika kita menjadi automat kasar? Ini adalah dikerjakan oleh presentasi ke depan satu-satu yang kelompok perwakilan dari kelompok. Silakan dikerjakan. Yang satu kelompok, yang kelompok cukup satu dibagi oleh satu dan kemudian untuk saran dulu untuk tugas siswa untuk presentasi soal dan jawabannya, soalnya dibaca langsung jawabannya maju di depan ini, maju di depan ini bacakan supaya temannya juga. Soal pertama baca bagaimana seharusnya sikap kita ketika menghadapi kesulitan jika kita meyakini Allah adalah Maha Perkasa. Nah itu jawabannya itu kita itu tetap tenang dan tidak putus asa. Ya, betul. Yang ketiga, apakah kamu merasakan kasih sayang Allah dalam hidupmu? Bagaimana kamu membalas kasih sayang tersebut? Saya merasakan kasih sayang Allah dalam banyak momen, terutama ketika saya berada dalam kesulitan, namun tiba-tiba ada jalan keluar yang tidak saya duga. Betul. Silakan ya. Bagaimana pendapat saya? Ya, silakan. Sama seperti tadi, Mas Sofan, sama jawabannya dipresentasikan pada teman-temannya. Bisa dimulai. Bagaimana seharusnya kita menghadapi kesulitan jika kita meyakini Allah adalah Maha Perkasa. Pertama, kita berdoa dan sholawat. Kita memperbanyak doa melalui tolongannya dan berserah diri kepadanya. Karena Dia bersama dunia dan Ya, kedua. apapun yang bisa kita lakukan agar tidak bergantung pada manusia, hanya berharap kepada Allah yang Maha Kaya. Perbanyak doa dan zikir. Kita langsung kepada Allah dalam setiap keperluan. Dengan membiasakan diri berdoa, kita dilatih untuk bergantung hanya kepada-Nya. Nah, bagaimana nak? Bagus jawabannya. Pertanyaan, pertanyaan. Nomor berapa? 3. Apa kamu? Apa kamu merasakan kasih sayang Allah dalam hidupmu? Bagaimana kamu membalas kasih sayang Allah saat saya sakit dan disembuhkan? Bagaimana anak? Yang lain? Bagus jawabannya. Ayo silakan. Nomor 4. Dalam hal apa saja kamu bisa memilih sifat dari nama Allah dalam kehidupan sehari-hari. Berbagi rezeki kepada yang memisikan sebagai kita, maksudnya waktu untuk membantu orang miskin, anak yatim, atau teman yang sedang kesulitan. Nah, betul sekali jawabannya. Terima kasih atas masing-masing perwakilan kelompok untuk menjawab, untuk mempresentasikan apa itu tugasnya ke depan. Mulai dari nomor 1. Kita seperti tadi baca, kenal dan jawabannya disampaikan pada teman-teman. Carilah dan tulislah dalil ya. Carilah dan tulis dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Perkasa. Silakan. Saya nemuin dalilnya dari Al-Quran dibacakan. Coba silakan bacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu Maha Perkasa. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Carilah apa itu? Ya, carilah cerita. Silakan. Di antaranya kisah Nabi Ayub alaihissalam
sebagai sosok yang sangat lancar. Ia mengalami beberapa penyakit parah dan kehilangan harta serta keluarga. Namun setelah ia bersabar dan berdoa, Allah melapangkan kembali kehidupannya. Kehidupannya mengembalikan hartanya dan memberikan keturunan. Terima kasih. Kesimpulan dari yang kita pelajari tadi, kesimpulannya adalah Allah itu mempunyai sifat nama yang bagus, luar biasa. Yang mana sifat-sifat itu dimiliki oleh manusia tapi terbatas. Tapi kalau Allah yang memilikinya tidak terbatas, seperti Allah Maha Perkasa, seperti keperkasaan Allah tidak terbatas. Beda dengan kekuatan manusia yang terbatas hanya pada hal itu saja atau bidang itu saja. Tapi kalau Allah tidak. Alba Maha baik dermawan. Alfa memberikan rezeki pada hamba. Al-Hayyu yang Maha hidup. Kita juga hidup, kita terbatas atau tidak terbatas. Kita kecil, dilahirkan awalnya nggak ada, dilahirkan jadi bayi, tumbuh dewasa, tua akhirnya meninggal. Dan relatif yang Maha akhir apa itu? Mari kita akhiri doa dan jangan lupa anak ya tetap semangat dalam doa ini. Pelajaran materi apapun, akhlak atau yang lain, tetap semangat, terus jangan putus asa dan berusaha. Nah, orang itu ada cobaannya, tapi kalau kita mau bersabar selalu bersenang. Sudah belajar yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pelajaran materi kali ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.